tujuan keuangan kalian itu beda-beda setiap orang ya. Ya, deh. Oh, berarti ya kalau dilihat momentum berarti banyak ya yang harus kita lihat, kayak mulai dari sisi mungkin pemilihan saham kalau untuk momentum seperti apa, terus dari jangka waktunya kita juga harus gitu. Dan untuk pemilihan produk sendiri itu harus benar-benar kita itu buka mata lebar-lebar lah, apakah betul harus cermat juga sih kita ngerjain PR lah, ibaratnya kita cari kinerjanya gimana, kemudian strateginya seperti apa ya, emang harus cermat sih sekarang. Tapi mungkin boleh dong sedikit Mas, kayak kadang-kadang kan misalnya nih banyak orang yang enggak kerja di pasar modal, tapi mereka pengen nih menempatkan misalnya beberapa investasi gitu. Harus mulai dari mana sih untuk kayak para investor atau kayak millennials yang mau belajar gitu? Harus belajar dari mana gitu kan, kadang-kadang kayak gimana sih gitu. Kalau misal teman-teman yang baru mulai ya, belajar dari mana? Pertama, sebelum investasi pastikan porsi investasi kalian emang udah ada dulu ya, untuk aman dulu. Nah, kemudian kalau kalian udah punya alokasi untuk yang dibuat ditabung, investasi, untuk coba pertama kali, pilihan paling awal pemula ya paling aman, ada paling mudah ya, paling fleksibel juga dan murah, itu adalah reksadana ya. Reksadana pasar uang sih, kalau saya lebih rekomendasi untuk pemula coba dulu di reksadana pasar uang ya. Itu adalah reksadana di mana sangat fleksibel ya, sangat liquid ya, ibarat pengganti deposito buat teman-teman yang mungkin biasa taruh di bank ya. Cobain dulu reksadana pasar uang ya, itu cukup fleksibel, mirip-mirip deposito. Kalau teman-teman naruh deposito kan ada jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ya. Kalau reksadana pasar uang ini kinerja mekanismenya sebenarnya mirip deposito, tapi nggak ada ketentuan jatuh tempo. Kemudian juga secara returnnya bahkan bisa lebih tinggi daripada deposito, jadi cukup menarik. Nah, kenapa kita bisa lebih tinggi daripada deposito? Ya, karena kita taruh reksadana pasar uang itu adalah kombinasi antara deposito perbankan dan juga obligasi yang di bawah jatuh temponya di bawah 1 tahun. Jadi selain kombinasi bunga deposito, ada tambah lagi kupon dari obligasi di mana bisa kasih return yang lebih tinggi dibanding deposito. Kemudian juga lebih fleksibel ya. Jadi teman-teman misal baru mau cuma nabung seminggu nih atau 3 hari gitu, itu pun bisa, nggak ada penalti ya, nggak ada penarikan ya. Cuman ini aja sih, untuk penarikannya butuh waktu T+1. Jadi kalau misal teman-teman mau narik hari Senin, mau ditarik nih Selasa baru cair biasanya gitu, seperti itu. Jadi itu salah satu produk yang bisa dicoba buat teman-teman yang baru mulai investasi. Nah, mungkin setelah udah nyoba pasar uang, nyoba kemana? Alternatifnya setelah reksadana pasar uang, mungkin teman-teman boleh ngelihat, baca-baca tentang ori atau sukuk ya. Itu salah satu pilihan yang menarik yang jangka pendek, yang 3 tahunan seperti itu, yang biasa terbit di bulan September sama Februari. Itu salah satu alternatif buat teman-teman nabung, tapi itu lebih jangkanya lebih panjang ya, bisa sampai 3 tahun ya, walaupun bisa dilepas kapan aja tergantung harga pasar pada saat itu. Kemudian buat teman-teman yang memang udah ngerasain nih beberapa produk investasi lainnya, ya reksadana saham bisa dicoba, tapi dengan catatan diinvestasikan untuk jangka panjang ya, untuk 3 tahun sampai 5 tahun. Karena takutnya kalau teman-teman yang baru nyoba investasi, ngelihat market naik turun seperti ini, yang biasa nih ngeliatin tiap hari, baru taruh reksadana kemarin nih, kemudian lihat hari ini kan indeks sudah turun 2%, terus lihat portofolionya turun 2%, kadang-kadang orang udah panik duluan. Jadi balik lagi, teman-teman sanggup nggak ngeliatin yang seperti itu kalau untuk reksadana saham. Jadi nggak perlu terlalu buru-buru ngeliatin temennya, ngeliatin konten di Instagram, saham, reksadana saham gitu. Nggak usah kegoda, itu ada waktunya buat teman-teman ya. Jadi harus dicoba sendiri, teman-teman ngeliatin, nggak perlu takut ketinggalan apa, tapi yang penting bertahap dulu coba gimana, cocok nggak sama cocok nggak sama pola kalian, cocok nggak sama kenyamanan kalian, sama tujuan keuangan kalian, seperti itu. Jadi nggak perlu terlalu dipaksain ya. Karena investasi ini kan tujuannya untuk kita tenang ya. Kalau investasi ternyata bikin kalian nggak bisa tidur, ya itu bukan investasi sih. Kalian apa bedanya? Iya kan? Gitu. Iya, benar itu kalian nyiksa diri sih namanya gitu ya. Oke, kalau dari aku sebenarnya
benar-benar nih kayak kadang-kadang untuk pemula emang gue juga ngerasa nih kayak aku terburu-buru ya. Aku emang udah ada basis lah pengalaman di pasar modal juga cukup dari tahun 2017. Tapi sometimes karena awalnya tergiur juga nih kayak melihat temen atau apa, wih sahamnya naik gitu. Aku juga tergiur gitu. Nah, mendengar Mas Taufan sendiri berarti istilahnya kita itu harus baby step lah ya untuk kayak belajar investasi gitu ya. Iya, belajar aja dulu pelan-pelan, nggak perlu buru-buru. Kalau emang apa tergiur untung terus naik segini ya, yang ada kalian malah terjebak sendiri. Jadi pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru. Bener banget sih. Oke, mungkin kayak waktunya itu udah mulai habis ya. Jadi kayak udah menutup ke closing time. Jadi kalau dari aku makasih banget Mas Taufan Yamin. Sama-sama. Thank you Mas. Sama-sama Andi. Thank you. Iya, thank you juga. Yang lainnya kurang lebihnya mohon maaf. Hadir ini untuk memantau. udah mantap banget, udah kece banget. Ya jadi di sini seperti biasa aku mau narik kesimpulan nih dari apa yang udah dibilang Mas Taufan sendiri, bahwa investasi itu pasti ada resikonya, dan gimana sih cara untuk meminimalisir resiko itu pasti salah satunya itu kita harus menyusun strategi ya, dan kita harus melihat pemilihan mana gitu. Dan terkait itu juga bagi pemula kalau yang mau investasi, pertama harus kenalin dulu nih kayak profil resikonya apa gitu, dan yang kedua ingat jangan tergoda sama orang lain yang kalau portfolio harus baby step lah istilahnya ya. Oke. Konklusinya tadi yang dibilang Mas Taufan itu lumayan ya, tapi aku generate aja bahwa untuk investor di luar sana jangan tergoda sama orang-orang atau kayak portfolio mereka lebih bagus atau apa, tetap harus positif. Dan yang kedua itu tetap kenali juga profil resiko. Misalnya nih kalau kita itu resikonya bukan ya yang kayak maunya tinggi gitu ya kita stay lah in the kayak yang moderate lah, atau misalnya yang konservatif. Dan yang kedua itu pemilihan, misalnya dalam pemilihan saham, pemilihan reksadana, yang paling penting itu kita harus melihat apakah perusahaan mungkin lihat dari laporan perusahaannya, laporan keuangan, atau misalnya ke depan ini apakah bisnis ini memungkinkan atau enggak gitu ya Mas ya. Iya, seperti itu. Jadi benar, resiko kan selalu, dan juga investasi selalu mengandung resiko ya. Jadi nggak perlu tergoda buat ngelihat orang lain yang memang udah memulai lebih dulu ya. Jadi baik lagi buat teman-teman yang pemula, harus tetap investasi itu harus konsisten ya. Kemudian juga nggak perlu dan jangan lupa untuk melihat bahwa investasi kalian itu udah sesuai nggak dengan profil resiko kalian gitu. Jadi nggak usah tergoda sama cerita orang dan sebagainya. Baik lagi tujuan keuangan kalian itu beda-beda setiap orang ya, dan itu yang perlu kalian harus perhatiin. Komit sama rencana kalian, komit juga sama pola investasi kalian seperti apa. Jadi nggak perlu mudah goyah lah sama ini. Dan kondisi seperti ini juga nggak perlu panik juga. Ini wajar terjadi ya. Memang selalu ada siklusnya seperti ini, dan manfaatin momen seperti ini untuk pilih-pilih lagi mana yang baik untuk kalian. Seperti itu aja sih mungkin dari saya. Oke, wow, udah jelas banget ya guys ya. Jadi mungkin ini adalah akhir dari Baresa Podcast. Jadi thank you banget pemirsa yang udah nonton Baresa Podcast. Thank you juga Mas Taufan yang udah mau hadir. Thank you udah diundang. Thank you banget Mas. Sama-sama, thank you. Ribut ya, gak apa-apa lah. Oke guys, jadi gue mau pamit dulu sama temen gue dan semuanya ya guys. Bye semua. Tapi jangan lupa Baresa Podcast juga, dan nonton kalau see you on the next episode. Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian ada hal-hal yang pengen ditanyakin, langsung aja mungkin bisa dinambahin di kolom YouTube channelnya atau apa, untuk isi apa sih yang kalian pengen tanyain gitu, apa yang kalian pengen dapatin juga. See you guys on the next episode. Bye.